Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Satu firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita diiringi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita minta pimpinan yang datang daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur buat penyertaan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami, karena firman-Mu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kehidupan kami, dan mendidik kami di dalam jalan kebenaran. Maka daripada itu Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau membuka mata hati kami sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan kami dapat mengaplikasikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang berada di rumah pada hari ini. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Kita membuka Alkitab kita masing-masing di Kisah Para Rasul pasal 2. Ini berkaitan dengan khotbah daripada Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus berkhotbah memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan kepada semua orang yang tinggal di Yerusalem. Ada orang Patria, Media, Elom, Mesopotamia, Yudea, dan banyak lagi yang mendengar berita Injil daripada Rasul Petrus yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan memberi kemampuan kepada Rasul Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain dalam memberitakan Injil. Nah, dalam khotbah Rasul Petrus, di mana ada 3.000 jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka daripada itu, kita mau belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 37 sampai 47. Ini berkaitan dengan respon orang-orang yang mendengar khotbah daripada Rasul Petrus. Ayat 37 berkata demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 yang kita baca bersama-sama pada hari ini membawa kita untuk kita dapat belajar dari firman Tuhan dengan satu tema, gereja yang bertumbuh. Apa itu gereja? Kata gereja berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akan kata gereja itu tidak berhubungan dengan gedung atau bangunan, organisasi atau denominasi yang akan saya bawa pada hari ini. Saya akan membawa lebih dari orang yang percaya kepada Tuhan. Karena gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan menuju terang yang ajaib di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ke 10, di mana kita dipanggil oleh Tuhan, dari kita yang berdosa ditebus oleh Tuhan. Bukan dosanya yang ditebus oleh Tuhan, tetapi kita yang ditebus oleh Tuhan dan dosa kita dihapus pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya kepada Yesus Kristus saja yang dapat memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Jadi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhanlah yang memberi pertumbuhan di dalam iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 yang kita baca bersama, ini berkaitan dengan respon orang yang mendengar khotbah daripada Rasul Petrus dan cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan ini menggambarkan kepada kita sebagai gereja atau orang percaya untuk hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh? Di sini kita mau belajar dengan ciri-ciri gereja yang bertumbuh. Yang pertama adalah di ayat 37 sampai 40 berkaitan dengan respon orang yang mendengar khotbah daripada Rasul Petrus. Yang pertama adalah ciri-ciri gereja yang bertumbuh, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Pada saat Rasul Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, mereka mendengar berita Injil melalui Rasul Petrus dan hati mereka terbuka. Mereka percaya kepada Yesus. Suatu hal yang luar biasa. Semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan memakai Rasul Petrus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk kita dapat bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa ibaratkan seperti hama yang menghambat pertumbuhan iman percaya kita di dalam Tuhan. Maka daripada itu, poin pertama untuk kita belajar bersama-sama, hidup dalam pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. Setelah Roh Kudus menyadarkan dia akan dosanya, sehingga membawa suatu perubahan dalam pikiran, keinginan, sikap, dan kehidupan orang berdosa itu. Yang dulunya kita suka mabuk-mabukan, pada saat kita percayakan Tuhan, kita menyadari bahwa itu tidak baik dan tidak mempermuliakan nama Tuhan, dan kita berubah oleh pembaruan budi dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dulu yang suka berbohong, dulu yang suka berzina, bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita percaya akan Kristus Yesus dan Tuhan Yesus menebus segala dosa dan pelanggaran kita, maka pada saat itulah kita bertobat, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kita semua. Yang seharusnya kita dihukum, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, menebus kita semua. Kata lain dari pertobatan juga adalah lahir baru. Lahir baru adalah anugerah dari Allah yang diterima oleh manusia. Dan manusia dapat lebih dekat kepada Allah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hidup dalam kebenaran serta tidak hidup dalam kehidupan yang berdosa. Pada saat kita percaya akan Tuhan,
Tuhan menginginkan kehidupan kita tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan. Karena pada saat kita percaya akan Tuhan, tetapi kalau kita masih berkompromi dengan dosa, itu sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Maka daripada itu, mari kita hidup di dalam pertobatan. Yohanes 3 ayat 7 berkata kamu harus dilahirkan kembali. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 yang mengatakan kita harus menanggalkan manusia lama pada saat kita percaya akan Tuhan. Bukan pada saat kita percaya akan Tuhan, tapi kita masih mengenangkan manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar untuk kita hidup dalam pertobatan. Karena tidak mungkin kita sudah percaya akan Tuhan, tetapi kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan selanjutnya, mengapa kita harus bertobat? Mengapa kita harus bertobat? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, sehingga Tuhan menginginkan kita untuk kita dapat menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang telah ditebus dari dosa di dalam kebenaran Tuhan. Mengapa kita harus bertobat? Supaya kita tidak terjerat dari dosa yang mengikat kehidupan kita. Roma 3:23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. Dan yang selanjutnya bahwa mengapa kita harus bertobat? Supaya Tuhan memulihkan, mengampuni, serta menyucikan kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Tuhan Allah yang menyucikan kehidupan kita dari keberdosaan kita. Pada saat kita bertobat, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi pada saat kita tidak bertobat, hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih berkompromi dengan dosa, bagaimana kehidupan kita dipulihkan? Mungkin ada di antara kita yang memiliki hubungan yang tidak baik terhadap keluarga. Mungkin kita lebih suka melakukan dosa, kita lebih suka bebas dan tidak suka di dalam Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bertobat? Supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, pada saat kita bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan akan menyucikan di dalam setiap kehidupan kita yang berdosa. Dan selanjutnya, apa manfaat dari pertobatan? Pada saat kita percaya dan bertobat, manfaat dari pertobatan itu apa? Manfaat dari pertobatan adanya damai sejahtera Allah melingkupi hati kita. Pada saat kita percaya dan kita bertobat, ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera yang kita rasakan karena kita tidak berkompromi dengan dosa dan kita tidak berdiam di dalam dosa tersebut. Tetapi pada saat kita tidak percaya akan Tuhan, kita masih melakukan dosa. Pada saat kita mendengar firman Tuhan berkaitan dengan pesta pora, perzinahan, kebohongan, kebencian, bahkan hal-hal yang berbau dosa, kita akan merasa tertuduh. Kita akan merasa terhakimi karena aib kita yang diceritakan, karena kita masih diam di dalam dosa tersebut. Tetapi pada saat kita percaya dan kita bertobat dan kita tidak melakukan dosa hal demikian, maka kita akan merasa damai sejahtera. Dan itu bisa menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang mendengarkannya, karena kita dipulihkan oleh Tuhan. Apa manfaat dari pertobatan? Manfaat dari pertobatan yaitu membuat supaya kita menjadi rendah hati dan tidak sombong. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Maka daripada itu, kita harus bertobat. Apa manfaat dari pertobatan?
supaya kita dibebaskan dari kuasa dosa. Apa manfaat dari pertobatan? Supaya itu membawa kita kepada kepenuhan Kristus. Karena dosa itu seperti hama yang menggerogoti iman pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar di bagian pertama ini untuk kita hidup dalam pertobatan. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah hidup di dalam pertobatan? Kita sudah percaya Tuhan, tetapi kalau kita masih berkompromi dengan dosa-dosa, maka sama saja kita membohongi diri kita sendiri. Aplikasi di bagian pertama ini, marilah kita sungguh-sungguh untuk kita hidup dalam pertobatan dan tidak berkompromi dengan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kita kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di bagian pertama, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan. Dan di bagian yang kedua, untuk kita dapat belajar bersama-sama, yaitu hidup di dalam firman-Nya, ayat 41 sampai 47. Di mana Rasul Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Mereka meresponi Injil tersebut. Mereka menerima dan percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Maka daripada itu, jikalau kita mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan, di bagian kedua ini mengajarkan kita, hiduplah dalam firman-Nya. Orang yang hidup dalam firman-Nya otomatis akan mendengar apa yang Tuhan katakan di kitab suci. Dan bukan mendengar tetapi juga menerima dan bertekun di dalamnya. Jadi kita mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan di ayat 41 berkata bahwa orang-orang yang mendengar perkata firman Tuhan itu melalui Rasul Petrus, mereka menjadi percaya. Dan kira-kira 3.000 jiwa percaya akan Tuhan. Puji nama Tuhan, suatu hal yang luar biasa, di mana Roh Kudus bekerja atas rasul-rasul dan kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga mata hati mereka dibukakan dan mereka menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan. Yang selanjutnya yaitu menerima perkataan firman Tuhan. Jadi bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita menerima firman Tuhan. Karena banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi belum tentu ia mau menerima apa yang dikatakan melalui firman Tuhan. Mereka menerima perkataan firman Tuhan. Hati mereka terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dan mereka menuruti apa yang Tuhan katakan melalui para rasul dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima, lalu mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Salah satu ciri dari jemaat mula-mula adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan bertekun dalam persekutuan. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan di ayat 47. Dan selanjutnya harus kita akui, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa untuk menciptakan hidup persekutuan yang hangat dan saling memperdulikan bukanlah hal yang mudah. Butuh pengorbanan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Mereka menjual harta mereka dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi apa yang ada pada kita pada saat kita hidup di dalam firman-Nya, kita menjadi berkat. Kita disukai oleh banyak orang lain. Aplikasi di bagian yang kedua atau di bagian yang terakhir, marilah kita hidup dalam firman-Nya dengan cara kita mendengar dan menerima apa yang Tuhan katakan melalui kitab suci dan hidup tekun dalam pengajaran serta persekutuan yang ada. Puji nama Tuhan. Gereja yang bertumbuh, menjadi kesimpulan buat kita adalah gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hidup dalam pertobatan, tidak kompromi dengan dosa, dan hidup dalam firman-Nya, suka mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan yang dibagikan melalui kitab suci, bahkan melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kehidupan kita
sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Atas kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami dapat belajar daripada Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus memenuhi Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami hidup di dalam Tuhan, untuk kami dapat bertumbuh, dan kami mau hidup di dalam pertobatan. Kalau kami sudah percaya akan Tuhan, tetapi kami masih berkompromi dengan dosa, masih kami suka berbohong, masih kami suka melakukan dosa-dosa yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami meminta ampun kepada Tuhan. Bila Engkau menyuci kuduskan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami mau bukan hanya hidup dalam pertobatan, tetapi kami juga mau hidup dalam firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami dengar dan kami terima dari firman-Mu, kami mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus Tuhan memberi kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.